Jadi ayah bunda, sikap ya. Tadi kita belajar Bapak Ibu ya, behavior perilaku anak kita adalah buah dari state. State itu belief system dia, sistem keyakinan dia, dan semua itu berasal dari neuro. Neuro itu dari linguistik. Linguistik itu dari orang terdekat. Bisa jadi Bapak Ibu selama ini pernah memuji anak kita, tapi mungkin intensitasnya perlu ditambah. Caranya sederhana, kalau ada foto-foto dia masa kecil, kirim di grup. Wah, cakep banget ini anak mama ya. Kalau makin soleh makin cakep. Dia biasanya kadang-kadang dia merasa kita sering memuji abangnya atau kakaknya. Dia kurang intensitasnya bisa. Atau ayah bunda sudah, tapi temannya di sekolah yang lama sering tidak mengapresiasi dia. Itu ada sedikit luka batin. Nah, kalau lukanya sudah dalam, jangan buru-buru juga mau cepat sembuh. Nanti kita stres. Kata Pak Ramli, kalau aku udah beli rampol dia berubah. Loh, 6 tahun kita nggak akrab, masa 1 bulan akrab dia langsung sembuh? Nggak begitu ya. Kita pelan-pelan Bapak Ibu. Sabar. Sabar tetap membangun kehangatan. Karena itu satu-satunya utang pengasuhan yang harus kita lakukan. Saya gitu juga ibunda, saya dulu sibuk jabat di Bea Cukai, kemudian saya beserta istri saya pergi pagi pulang sore. Kalau ayah bunda tahu saya resign dari Bea Cukai sama istri saya, salah satu penyebabnya saya membalas hutang-hutang saya kepada anak saya. Saya bilang sama anak saya, mulai hari ini ayah dan bundamu tidak lagi di luar, kami mendampingi kalian. Baik, silakan Mbak Minara, silakan mungkin ada yang lain. Oke, pertanyaan selanjutnya dari perkenalkan diri Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Rahmat Adisya Putra. Yang pertama Pak, izin saya titip anak saya di Askia. Ada 3 Pak. Yang anak pertama kelas 12 Kalila, yang kedua kelas 10 Tifara, kemudian anak saya yang ketiga kelas 7 Syakil. Ketiga anak saya ini saya tahu anak-anak yang punya kemauan, atau mereka ini ketiga-tiganya ini anak-anak yang ingin tampil atau ingin maju. Salah satu contoh kemarin Syakil, kalau nggak salah mereka itu ada kuis ya atau tryout yang pertama kali di sekolahnya. Terus terang nilainya jelek dan sangat jelek. Dari 25 peserta dia nomor 25. Ketika pulang sekolah sambil di jalan sama mamanya dia ucapin, "Mah, mau les." "Kenapa les nak?" "Pokoknya mau les." Nah ternyata ketika saya jemput sekolah, saya lihat di dinding mading itu ada namanya dan nilai kuis ya atau tryoutnya itu paling bontot. Nah jadi dari sini saya bisa melihat bahwa memang anak-anak ini anak-anak yang pengen maju. Itu salah satunya Pak. Anak yang kedua juga seperti itu. Kemarin dia salah satu kegiatan yaitu untuk menjadi anggota OSIS ya. Dia gugur di wawancara kalau nggak salah. Sampai rumah nangis. Ya, kami sampaikan bukan itu tujuan utamanya. Dan mungkin masih bisa di tahun depan lagi untuk diulang. Seperti itu juga mungkin kakaknya yang paling besar. Ketika ada tryout dan pelatihan-pelatihan di sekolah, tidur tuh sampai larut malam Pak, sampai saya berulang-ulang, nak tidur. Besok kan harus bangun pagi mau sekolah. Dia cuma jawab, "Pak, besok
di sekolah bisa istirahat Pak, ada jam istirahat kok katanya, ada jam yang buat kita boleh tidur di sekolah katanya. Nah itu Pak. Nah jadi yang mau saya tanyakan gini Pak, bagaimana caranya kita mendampingi anak-anak yang kita tahu anak-anak ini punya keinginan yang sangat tinggi ya. Bagaimana cara kita mendampingi dan bagaimana cara kita membangun hubungan lah kepada anak-anak ini ketika kita itu berada jauh dari mereka. Nah terus terang saya bekerja Pak, pulangnya itu belum tentu sebulan sekali. Jadi mereka ini memang sama mamanya lah, sama mamanya yang alhamdulillah mamanya juga masih cukup strong lah untuk menemani anak-anak ini. Jadi mungkin salah satu ketakutan saya terkait ini ketika kita jauh, mungkin anak-anak ada perasaan nggak ada apa-apa kok, seperti apa. Dan begitu juga ketika kita pulang, bagaimana cara kita bisa mendampingi anak-anak, kita bisa tetap memotivasi anak-anak ketika kita jarang bertemu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih pertanyaan?